Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Reboisasi dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara dan polusi. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya. Yang keempat, memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Buatlah gedung dengan pendekatan ramah lingkungan. Gedung yang dibangun dengan pendekatan ramah lingkungan disebut gedung hijau. Gedung itu biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan saat siang hari menggunakan matahari sebagai lampu. 5. Mengurangi penyebab polusi dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Contohnya, energi alternatif adalah air, angin, dan panas matahari. Yang keenam, memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman, bunga, dan tanaman hijau. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik. Dengan oksigen yang cukup, masyarakat akan bisa menjalankan kehidupan dengan kegiatannya dengan lebih baik dan nyaman. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menikmati lingkungan segar agar hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Udara digunakan untuk keperluan pernapasan manusia. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, memperoleh apa yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein, hewani, dan nabati. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kesenangan. Di daerah tertentu, sapi dan kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah. Sementara itu, kuda digunakan tenaganya untuk menarik delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda. Keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya, untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintahan, olahraga, dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Dengan lingkungan yang sehat, penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. Nah, Ibu, itu tadi contoh kewajiban dan hak terhadap lingkungan secara umum. Pada pelaksanaannya, kewajiban dan hak ini akan menyesuaikan tempat di lingkungan mana kita tinggal ya. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban untuk menaati peraturan. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Yang kelima, kewajiban untuk melakukan pembelaan negara. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Yang kedua, berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Yang ketiga, berhak untuk menerima pendidikan. Yang keempat, berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kelima, berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, pengingkaran terhadap pembayaran pajak atau retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksinya akan dikenakan denda. Yang kedua, pengingkaran kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan negara. Contohnya, pengingkaran kewajiban ini diantaranya adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.